Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali kita belajar dengan media video pembelajaran. Kali ini kita mempelajari cara memilih spesifikasi VFD yang sesuai dengan jenis motor listrik 3 fas dan mengoperasikan motor listrik 3 fas dengan VFD. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami spesifikasi variabel frekuensi drive. Yang kedua, siswa mampu menentukan spesifikasi variabel frekuensi drive untuk motor listrik. Dan yang ketiga, siswa mampu mengoperasikan motor listrik 3 fas dengan variabel frekuensi drive. Untuk variabel speed drive yang digunakan adalah VFD ABB dengan tipe ACS 150 01E 04A72, di mana ACS 150 merupakan kode seri produk dari ABB. 01E memiliki arti bahwa sumber input untuk VFD ini membutuhkan sumber listrik 1 fas. Lalu untuk 04A7 memiliki arti rating arus untuk output VFD ini adalah 4,7 ampere. Selanjutnya, untuk angka 2 ini menandakan bahwa rentang tegangan input untuk VFD adalah 200 sampai 240 volt AC. Angka ini menunjukkan bahwa frekuensi input untuk VFD tipe ini memiliki rentang sebesar 48 sampai 63 Hz. Lalu selanjutnya, untuk angka ini menunjukkan bahwa output frekuensi VFD memiliki rentang sebesar 0 sampai 500 Hz. Dan untuk angka ini menunjukkan bahwa output tegangan VFD berupa listrik 3 fas dengan rating tegangan 200 sampai 240 volt AC. Artinya, VFD seri ini hanya mampu mengoperasikan motor listrik 3 fas dengan tegangan nominal maksimal 200 sampai 240 volt AC. Untuk motor listrik yang digunakan adalah motor induksi 3 fas. Dari nameplate motor ini dapat diketahui bahwa motor listrik ini memiliki daya sebesar 0,37 kW. 220 per 380 volt menunjukkan besar tegangan nominal yang dibutuhkan motor listrik. Nilai 220 volt adalah nilai tegangan sumber yang dibutuhkan motor listrik untuk sistem sambungan delta atau segitiga. Dan 380 adalah nilai tegangan sumber yang dibutuhkan motor listrik untuk sambungan bintang atau star. Agar sesuai dengan spesifikasi VFD, di mana output tegangan VFD yang digunakan adalah 200 sampai 240 volt, maka digunakan motor dengan sistem sambungan delta atau segitiga. 1,9 per 1,1 ampere menunjukkan besar arus listrik yang dibutuhkan motor listrik. Nilai 1,9 ampere adalah arus listrik dalam sambungan delta, dan 1,1 ampere adalah arus listrik dalam sambungan star. Karena kita menggunakan sambungan delta, maka arus yang digunakan adalah 1,9. Setelah kita dapat membaca spesifikasi VFD dan nameplate motor, maka kita akan mencoba mengoperasikan motor listrik dengan VFD yang kita gunakan, yaitu ACS 150 01E 04A72 dan motor listrik induksi 3 fas. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu toolbox, trainer papan rangkaian, dan VFD ACS 150 01E 04A72. Untuk toolbox memiliki kelengkapan berupa test pen, jumper listrik, MCB 1 fas, avometer,
kabel jumper warna biru untuk netral, kabel jumper warna merah untuk fasa, dan kabel jumper warna kuning strip hijau untuk grounding. Langkah ketiga adalah menghubungkan power trainer dengan sumber listrik 3 fase. Lalu memutar selektor circuit breaker pada posisi on. Dan selanjutnya menaikkan tuas RCCB pada posisi on. Setelah sumber listrik telah aktif, selanjutnya adalah mengecek nilai tegangan dengan avometer. Langkah pertama yaitu menyalakan avometer dengan menekan tombol on. Selanjutnya, mengatur selektor avo pada posisi volt AC. Lalu, menghubungkan probe avometer pada sumber listrik yang akan diukur. Lalu membaca nilai tegangan. Pengukuran dilakukan untuk memastikan apakah besar tegangan sumber listrik berkisar antara 200 sampai 240 volt AC agar sesuai dengan spesifikasi VFD yang akan digunakan. Jika tegangan telah memenuhi spesifikasi, selanjutnya adalah memutus sumber listrik dengan menurunkan posisi off pada RCCB. Selanjutnya, memasang MCB 1 fase pada rangkaian. Lalu menekan tuas kunci MCB dan memastikan MCB telah terpasang dengan kuat. Lalu memasang VFD pada papan rangkaian. Menghubungkan papan rangkaian dengan jumper listrik. Setelah komponen terpasang, selanjutnya merangkai sesuai dengan rangkaian berikut. Yang pertama, menghubungkan sumber L1 dengan MCB. Lalu, menghubungkan MCB dengan sumber input L1 VFD. Selanjutnya, menghubungkan sumber netral dengan sumber input netral VFD. Dan terakhir, menghubungkan sumber grounding dengan grounding pada VFD. Langkah kelima, menyalakan sumber listrik trainer dengan menaikkan tuas RCCB pada posisi on. Selanjutnya, menyalakan MCB 1 fase dan VFD akan menyala secara langsung. Setelah VFD menyala, selanjutnya men-setting parameter tegangan, arus, dan frekuensi VFD sesuai dengan nameplate motor listrik, di mana nilai parameter dapat kita ketahui pada manual book. Untuk setting parameter tegangan dilakukan dengan cara menekan tombol menu, memilih parameter short, dan pilih parameter 9905. Lalu ubah nilai parameter menjadi 220 sesuai dengan besar tegangan pada nameplate motor. Jika sudah sesuai, lalu tekan enter. Untuk setting parameter arus dilakukan dengan cara menekan tombol menu, memilih parameter short dan pilih parameter 9906. Lalu rubah nilai parameter menjadi 1,9 sesuai dengan besar arus pada nameplate motor listrik. Jika nilai sudah sesuai, lalu tekan enter. Untuk setting parameter frekuensi, yaitu menekan tombol menu, memilih parameter short, dan pilih parameter 9907. Rubah nilai parameter menjadi 50, sesuai dengan frekuensi pada nameplate motor listrik. Jika sudah sesuai, tekan enter.
Setelah setting parameter selesai, selanjutnya menghubungkan motor listrik dengan VFD. Setelah parameter telah disetting dan motor telah terhubung dengan terminal output VFD, selanjutnya adalah menyalakan motor listrik dengan menekan tombol on. Kita juga dapat mengatur kecepatan putaran motor listrik dengan memutar potensiometer. VFD dapat mengatur kecepatan putaran motor listrik dengan cara mengatur frekuensi supply yang masuk pada motor listrik. Jika frekuensi supply semakin kecil, maka kecepatan putaran motor listrik akan semakin kecil. Dan jika frekuensi supply sesuai dengan frekuensi nominal, maka motor listrik akan berputar dengan kecepatan nominalnya. Setelah berhasil mengoperasikan motor listrik 3 fase dengan VFD dan dirasa praktikum telah usai, selanjutnya adalah mematikan dan merapikan peralatan praktikum. Menyimpan trainer VFD dan toolbox dengan rapi agar memudahkan peserta praktikum selanjutnya.